Shalom. Apa kabar? Iya, pagi-pagi itu harus luar biasa, iya kan? Jangan ngantuk mulu, iya? Oke, hari ini sehat semua? Sehat? Iya, puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada yang mau memimpin dengan doa? Si Cindy? Ayo, ada yang mau memimpin dengan doa, memulai ibadah kita? Anak Tuhan? Gak boleh takut-takut. Masa bikin doa takut? Ada? Ayo, si Pika. Nah, ini pintar ini. Yang lain gimana? Ayo, kita mau ibadah, didoakan supaya ibadahnya berjalan lancar ya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau ibadah. Lindungi kami di gereja ini supaya pintar bisa menjawab semua soal yang diberikan kakak ibu guru. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pintar, tepuk tangan dong. Udah, makasih pintar ya. Iya harus gitu. Kalau misalnya ditunjuk, disuruh langsung saya bang, saya kak gitu ya. Oke, kita mulai ibadah kita bangkit berdiri, semuanya menyanyi ya. Yuk. Kita tepuk tangan semua yuk. Bersama adongan nama si korang ibu Dulu pada solo di Tuhan Yesusi Asa kabu mohon hana
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa dengan mengucapkan secara bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak sekolah minggu duduk kembali. Dengarkanlah kita Tuhan, yaitu kita Tuhan dari Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Kita bersama-sama mengucapkan, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Yuk bangkit lagi dong berdiri. Hari ini kita bersyukur. Kemarin hari apa sih kemarin? 17 Agustus itu apa ya? Hari Merdeka. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, merdeka enggak? Merdeka enggak? Merdeka. Kakaknya merdeka, mana suaranya? Merdeka. Orang satu merdeka enggak? Merdeka. Orang kuat suaranya. Merdeka. Orang dua merdeka kayak ini. Orang dua merdeka. Orang tiga merdeka. Ini kencang suara orang satu. Oke, kita nyanyi ya, ayo. Udah sampai tangan dong. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah.
sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak sekolah minggu dipersilakan dulu. Kita bersama-sama mengucapkan ayat bulanan untuk bulan Agustus, yaitu dari Pengkhotbah 7 ayat 12. Kita sama-sama membacanya. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Bahasa Bataknya, ai terbaik do melingkum-lingkum tu hapistaran, nam tu perak, alai hasurungan di perbinotoan ordo, hapistarani mangalehon mulut tuan nam anasa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Yuk bangkit lagi berdiri yuk. Ayo, jangan malas dong. Anak Tuhan katanya apa tadi? Harus semangat ya. Dikasih gerakannya ya. Kalau ke bawah, kemana gerakannya ke bawah? Gini ya. Kalau ke atas, turun. Oke, pintar. Kebalik ya, kalau ke bawah, ke atas ya. Pakai musik bang.
anak di debata jauh anak sasadai iman nanti dukuhon di Maria naga beda-beda siapa di korbadia adorang sebabungan ido tuata naga mau nabirni di pangumuman Yesus nama kita pajak beribadah di bawah pinar silang na dua dulu bitinan namulah mangulu di hari berduhon nama naik susuruh lalu siang ini dibata ubah amanai perbuku nasohat rusani disimai banyak pemangunan sowo tutano mangumi halak na mangunduh lamani au persia dikoni korbadia jalano sadar dia nabadia kuliah atau panihan Kristen akan nabadia dohon dihasisan bisa dohon dihakai namando mula mangulus suhut dari pihak mamane dohon dihamluan nasora sudah amin. Anak-anak sekolah minggu duduk kembali. Ayo, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi. Lagunya semuanya lagu familiar kan, tapi ada di sekolah minggu malas menyanyikannya. Akibatnya apa? Anak sekolah minggu nggak tahu lagunya, gitu kan? Pernah dengar lagu ini nggak? Pernah tapi nggak tahu. Gitu. Pernah dengar lagu ini? Oh iya aku lupa. Itu karena ada di sekolah minggu malasnya nyanyi, ya. Yuk, lagu ini harusnya udah hafal ya. Oke, musik bang. Kalau sudah hafal lagunya, suaranya sudah kencang ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat kami anak-anak-Mu di sini, anak sekolah minggu, anak belajar. Kami bisa berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Berkati Tuhan firman-Mu itu, biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh kami pelajari untuk kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami senantiasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya. Nah, cerita firman Tuhan tertulis di mana? Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama? Iya, perjanjian baru. Ya, Kisah Para Rasul itu ada di perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti nomor urut keberapa? Nomor urut keberapa?
Betul nggak 5? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti nomor urut 5. Ya, kalau udah tahu gitu berarti langsung cepat dong dibuka. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, berarti sudah semua bilang amin. Berarti semua sudah dapat ya. Masih ada yang belum buka, orang 2. Ada orang 1. Kalau sudah bisa buka atau bawa Alkitab boleh dibuka ya. Bilang sama kakak guru sekolah minggunya. Oke, kita baca secara bergantian ya. Nanti Bang Tulus ayat 1, ada orang 2, terus orang ayat 3 semuanya lagi di sekolah minggu. Ayat 4 kita bersama-sama ya. Dengan perikop Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Ayat 2 semuanya buat suaranya. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ayat 4 kita bersama-sama. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Demikian firman Tuhan. Oke. Di sini ada yang sudah bekerja, ada yang sudah bekerja, ada di sini yang sudah pernah menghasilkan uang, ada si Cindi ya, mungkin si Cindi karena ada jualan orang tuanya ya kan, boleh sambil membantu, iya. Nah, dalam hal ini, sedikit cerita. Katanya tadi Paulus lagi perjalanan dari Athena kemana? Perjalanan dari Athena kemana? Ke Korintus. Paulusnya lagi perjalanan nih dari Medan ke Kalimantan. Iya kan? Lagi perjalanan. Tadi pekerjaan Paulus katanya apa? Pekerjaan Paulus apa? Gak dibaca dong. Pekerjaan Paulus apa? Iya, kok gak dibaca sih? Pekerjaan Paulus dari tukang. Tahu kemah itu apa? Apa? Gak tahu kemah apa? Berarti kemarin kalian yang baru bulan 4 kemarin ya, yang kemah itu apa itu? Menginap. Orang 3 apa? Abel. Kemah itu apa? Kalau dibilang tukang kemah apa itu? Tahu nggak kemah ada di mana? Ada yang tahu bentuk kemah? Ada yang tahu bentuk kemah? Ada yang tahu udah pernah melihat? Udah? Gimana? Ya itu. Jadi kemah itu sama dengan tenda. Jadi si Paulus tadi, nah ini dia kerjanya tukang tenda, ya kan? Paulus tadi itu kerjanya tukang tenda. Beda dengan tukang tenda yang di sini. Kalau misalnya ada kebaktian di rumah keluarga lah gitu ya, di rumah keluarga kan biasanya ada tenda tuh, iya kan? Mungkin kayak Bang Tulus halaman rumahnya masih sempit gitu kan. Nah, ada ibadah keluarga atau ada ibadah lingkungan gak muat di rumah, Abang Tulus pesanlah tenda seperti ini supaya
nanti kalau ada tamu yang datang, muat duduk di depan. Nah, tapi dalam hal ini Paulus dikatakan tidak tenda seperti itu, tapi tenda seperti yang kita pakai kemah itu loh. Iya kan? Tenda yang seperti kita pakai itu. Nah, terus kesehariannya Paulus ngapain tadi, Kevin? Keseharian Paulus ngapain? Keseharian Paulus kok kemah? Apa? Iya, bikin tenda. Iya kan? Dia jualan. Memberikan jasanya. Misalnya ada orang lain nih mau acara, udah ambil tendanya dari aku. Iya kan? Nia, gitu kan tadi kan? Apa coba? Hah? Ya, makanya tidak dengar kan? Harus dengar. Jadi si Paulus tadi, dia dari satu desa ke desa yang lain, satu kota dengan kota yang lain, dia menawarkan jasanya sebagai apa? Tukang tenda. Nah, di sini tadi perjalanannya dari Athena ke Korintus tadi. Nah, jadi setelah sampai di Korintus, dia bertemu sama satu keluarga suami istri. Siapa namanya? Siapa namanya? Aquila dan Priscilla. Pekerjaan Aquila dan Priscilla ini apa? Hah? Pekerjaan Aquila dan Priscilla ini apa kerjanya? Iya, betul. Dia juga tukang tenda, sama-sama mereka tukang tenda. Nah, dalam hal ini mereka walaupun tukang tenda, mereka tidak pernah melupakan apa? Tuhan Yesus. Mereka selalu beribadah. Ya, mereka selalu beribadah. Mereka tidak pernah melupakan Tuhan. Nah, walaupun pekerjaannya si Paulus tukang tenda, ayat 4 semuanya membaca ayat 4 1 2 3 ya. Iya, walaupun hari Sabat gitu kan, walaupun dia si tukang tenda, kalau hari Sabat itu hari keberapa? Hari keberapa hari Sabat itu hari keberapa? Hari ke-7. Kalau hari ke-7 hari apa itu? Hari Minggu. Hari ini hari apa? Orang satu hari ini hari apa? Nah, berarti kalau hari ke-7 itu hari Sabat, hari ke-7 itu hari Minggu, berarti anak-anak Tuhan itu kemana? Ke gereja, sama seperti adik-adik di sini. Berarti adik-adik hari ini yang datang di sini anak siapa? Anak Tuhan, gitu kan? Walaupun adik-adik sudah melawan rasa malas, nanti akan kita sampaikan juga, ya kan? Tadi pagi, siapa di sini tadi pagi yang dibangunin? Ada yang dibangunin? 1, 2, 3. Nah, siapa yang bangun sendiri? Nah, ketahuan yang bangun sendiri datangnya cepat datang ke gereja. Yang dibangunin pasti lambat. Karena apa? Harus berdamai dulu dengan mata, dengan tubuh. Nah, bangun nak. Ah, gitu kan? Terus dia bilang, Jason, bangun Jason, kamu sekolah minggu. Ah, gitu. Terus siapa lagi? Jose, kamu bangun Jose, katanya gitu. Ntar dulu gitu kan. Terus, ayo Cindi, kamu bangun Cindi, kamu gak gereja enggak? Gitu kan. Bentar lagi lama masih jam 5 gitu kan. Terus datang lagi si Kenjo, kamu bangun. Oh iya mak. Iya, aku mau ini ya Pung, ya gitu kan, karena dia tidur di rumah Pung contohnya. Ya Pung, saya mau ke gereja cepat-cepat, langsung bangun mandi gitu kan. Nah, jadi ada semuanya di sini sudah melawan rasa malas, sudah apa? Meluangkan waktu buat
Yesus. Itu juga yang dikerjakan sama si Paulus tadi kan. Pada hari ke-7 dia ngapain? Pada hari ke-7 dia ngapain? Halo, orang satu. Tadi Paulus katanya pada hari ke-7 ngapain? Hari Sabat ngapain? Iya, beribadah ya kan. Jangan grogi, mau bilang beribadah jadi beribadah kan. Nah, jadi tadi ada semua. Walaupun tadi si Paulus itu tukang tenda, dia tidak pernah melupakan gereja, dia tidak pernah melupakan hari Sabat, bahwa dia akan bersekutu, akan apa? Beribadah kepada Tuhan Yesus. Di ayat 4 tadi katanya, walaupun gitu kan, begitu pada hari Sabat Petrus tetap beribadah, dia tetap berkhotbah, menceritakan, melayani, memberitakan firman Tuhan gitu kan. Nah, adik-adik ini harusnya jadi Paulus kecil. Siapa di sini yang mau Paulus kecil? Ada yang mau jadi Paulus kecil? Ada yang tahu? Ada yang mau? Kalau nggak tunjuk tangan pasti nggak tahu gitu kan? Karena dari tadi apa? Ribut nggak dengar. Paulus kecil tadi maksudnya Bang Tulus, walaupun dia sebagai tukang tenda, dia tidak pernah melupakan Tuhan Yesus. Dia pergi melayani, beribadah, menceritakan, memberitakan firman Tuhan. Ada yang sekolah minggu juga datang ke sini, mau seperti si Paulus. Ketika adik-adik nanti pulang dari sini, ya kan? Ketika adik-adik pulang dari sini, nah di luar tidak ada lagi yang boleh ribut-ribut. Nah itu kan, itu tandanya bahwa ada di sekolah minggu apa? Beribadah. Kalau pulang dari gereja masih boleh ribut nggak? Nggak boleh. Ya nggak boleh, ya itu tandanya. Nah di sini tadi Abang Tulus ceritakan tadi kisahnya Paulus itu sebenarnya gini, dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Paulus ini harusnya bisa aja contohnya kayak Bang Tulus pergi ke sana, aku mau ke situ, biayain dong misalnya gitu kan, transportnya disediain, penginapan disediain gitu. Tetapi Paulus di sini tidak berkata seperti itu. Paulus mandiri orangnya, ya kan? Paulus mandiri, dia tidak pernah membebani tempat pelayanannya, tapi dia berusaha sendiri supaya tempat pelayanannya itu tidak terbebani. Ya, jadi kita juga harus bisa seperti itu. Nah, cinta dari sikap Paulus, ya, perhatikan sebentar, tinggal 5 menit lagi. Sikap Paulus menjadi teladan bagi kita, ya kan? Baik pelayanan maupun pekerjaan kita harus sejalan dan beriringan. Dia tadi tukang tenda, dia apa? Masih datang ke gereja. Adik-adik juga gitu. Walaupun Senin sampai hari Jumat belajar di sekolah, hari Minggu harus tetap datang ke gereja. Biarpun dari Senin sampai Sabtu waktunya belajar, hari Minggu harus apa? Belajar memuliakan Tuhan. Itu yang sikap dari Paulus yang bisa kita dapatkan. Terus yang kedua, kita yang bisa belajar dari Paulus tentang bagaimana bekerja dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab dan sebagai wujud memuliakan Tuhan. Iya kan? Nggak dengar juga. Tadi ada jarum jatuh, siapa mendengarkan? Nggak dengar? Ya iyalah nggak dengar, kalian lo ribut. Gimana kalian mau mendengarkan jarum jatuh? Kalian ribut. Nah, kita lagi ceritanya, ya. Kita bisa belajar dari Paulus yang bertanggung jawab. Nah, adik-adik di sini tanggung jawabnya apa? Coba di rumah. Apa? Sebagai kakak-kakak deh. Siapa di sini yang paling besar di rumah? Kakak atau abang? Yang paling besar di rumah siapa? Kok anak tunggal ya? Tanggung jawabnya di rumah sebagai kakak yang paling besar apa? Harus menjaga adik. Harus menjaga adik. Oke. Siapa lagi? Mengalah.
Mengalah dalam hal apa ini? Mau membagi. Oke, siapa lagi? Kakak yang paling besar di sini di rumah. Abel, apa Abel? Oke, ya itu yang pasti ya. Kakak yang paling besar itu harus bisa menjadi teladan buat adik-adiknya. Iya kan? Abang-abang yang ada di sini dengar, kalau ada adiknya, ya orang satu, kalau kalian masih yang paling besar, ada dede di rumah, kakak atau abang-abang harus menjadi teladan gitu kan. Adik nggak boleh nakal, adik harus begini, jangan diajari adiknya, dek ayo kita make-upan yuk, kita ambil makeup mama gitu, jangan gitu. Adik-adik di sini, abang-abang di sini atau kakak-kakak, kalau yang paling besar di rumah harus bisa memberikan contoh kepada adik-adiknya. Terus di sini juga Paulus tadi, cerita Paulus mengajarkan kita agar kita tidak bergantung hidup dengan orang lain selagi bisa masih kerja. Nah, di sini yang menyatakan harus hidup mandiri. Ada di sini yang sudah mandiri? Ada yang sudah mandiri? Belum semua mandiri ya. Nah, selanjutnya tadi Bang Tulus sudah menceritakan bahwa mengikut Tuhan itu apa? Mudah nggak ikut Tuhan? Mudah nggak ikut Tuhan? Sebenarnya mudah, ya, kalau kita apa? Serius apa? Datang kepada Tuhan. Cuman dalam hal ini Paulus tadi mengatakan mengikut Tuhan itu tidak mudah. Iya kan? Kenapa tidak mudah? Karena dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia harus pindah dari kota A ke kota B. Terus selain itu dia sambil jualan, sambil menawarkan jasanya. Nah, gimana dengan kita dari sekolah minggu? Hei, halo orang satu, gimana buat kita? Katanya tadi mengikut Tuhan itu sangat susah, tidak mudah. Seperti Paulus harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, adik-adik orang satu mau nggak gitu? Mau nggak gitu? Mengikut Tuhan Yesus itu harus seperti itu, mau nggak? Nah, mungkin adik-adik belum sampai ke sana. Tetapi dengan kehadiran adik-adik sekolah minggu di sini, ya orang satu, kita sudah salah satu pengikut siapa? Pengikut Tuhan. Selanjutnya, katanya tadi mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Tetapi kerja buat Tuhan itu selalu apa? Membuahkan hasil apa? Bekerja buat Tuhan itu selalu membuahkan hasil yang memuaskan bagi semua orang yang bekerja dengan sepenuh hati. Nyanyi dong kita. Kerja buat Tuhan selalu manis. Tepuk tangan dong yuk.
Tuhan panggil mana-mana, Tuhan panggil, Tuhan panggil, aku ada, saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Iya, udah tahu kan? Jadi supaya anak sekolah minggu bekerja dengan rajin, bertanggung jawab, sungguh-sungguh di dalam kehidupan sehari-hari. Terus anak sekolah minggu juga kalian ya, buat adik semua, untuk memiliki komitmen setiap hari, setiap sedari dini untuk memiliki pekerjaan di kemudian hari. Ini tadi yang abang bilang tadi, tidak bergantung dengan orang lain. Nah, di sini minggu lalu kayaknya kakak sekolah minggu ada menceritakan kalau misalnya dikasih mama uang 10.000 jajan setiap hari, ada nggak di sini yang menyisahkan ditabung? Ada nggak? Nah, ini anak-anak pintar ini yang bisa menabung. Nah, itu yang dimaksud tadi. Jadi ketika adik-adik nanti misalnya lulus SD mau ke SMP, orang tua tidak capek lagi nanti. Aduh, bagaimana nanti untuk tabungan anakku ini untuk masuk SMP, untuk biaya sekolahnya, kan? Bisa diambil dari tabungan. Itu yang diharapkan untuk adik-adik semua di sini, harus memiliki komitmen sedari dini, ya, untuk bisa apa? Memiliki pekerjaan di kemudian hari. Jadi dari kecil adik-adik semua harus bisa menabung, ya kan? Menabung supaya di kemudian hari ada yang diperlukan, adik-adik tidak minta lagi dari orang tua, "Mak, aku mau beli baju yang itu," atau "aku mau beli sepatu." "Aduh nak, mama lagi gak ada uang, ini belum gajian atau belum dapat uang." "Enggak mak, aku sudah punya uang, ada tabungan." Nah, itu baru keren gitu kan? Memberikan apa? Solusi. Ya, memberikan solusi. Terakhir, marilah kita bekerja untuk Tuhan, ya. Mari kita bekerja untuk Tuhan. Kita tetap sekolah minggu seperti biasa, karena ini salah satu bukti bahwa sedari dini ada di sekolah minggu itu sudah ngapain? Sudah belajar mengikut Tuhan. Oke, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita ucapkan, tanganku ada dua. 1, 2, 3, ya. Tanganku ada. Ulang dong, mana tangannya? Katanya ada 2 tangannya. Ada 2 tangannya tapi kok gini, ya. Semuanya angkat tangannya tinggi-tinggi yo. Tangan 1, ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, berkati kami Tuhan setiap saat, apapun Tuhan Yesus yang kami lakukan, apapun yang Tuhan kegiatan kami. Berkati kami Tuhan dalam melakukan setiap aktivitas kami, supaya kami selalu berada di lindungan dan naungan Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa Tuhan seperti Paulus, apapun pekerjaan kami Tuhan, apapun kegiatan kami Tuhan Yesus, kami masih punya waktu buat Tuhan untuk memuliakan, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di rumah ini. Adik-adik kami saat ini Tuhan yang belum bisa hadir di tempat ini, apapun alasan dan kegiatan mereka, berkati mereka senantiasa Tuhan. Berikan kepada mereka kerajinan supaya di minggu-minggu yang akan datang mereka lebih rajin lagi Tuhan untuk datang bersama-sama dengan kami di rumah-Mu ini. Sebentar lagi juga Tuhan Yesus kami akan pulang dari rumah-Mu ini. Berkati kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan tadi firman Tuhan. Sekarang kita memberikan ucapan syukur kita buat Tuhan Yesus. Ya, semua ambil persembahannya, ditaruh di tangan kanan. Jangan ada yang melipat-lipat.
Ya. Oke, sudah. Angkat tinggi-tinggi, kita doakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, inilah persembahan. Terima Tuhan. Amin. Ya, kita nyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
ale amanami. Ale amanami na iwan ijan, Saya dinagaria banggamu, saya rumaharajamu, saya saham malam menerohan di barangkong sumona di Leon Tuhan sadari menuduhan siapa saya sama sanani sama pada sanani di dosa saya dengan nama dosa Tuhan unang kami untuk pembangunan palua kami siang pangago ayo una raja do rago ro di jasa agung saleh amin.